Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik kedua dari 60 topik. Pengertian umum Hukum Tata Negara. Bagian kedua. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian Hukum Tata Negara, yaitu, menurut Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat atau organ suatu negara, dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Scholten membedakan antara hukum tata negara, atau dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara, di satu pihak, dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan sebagai bagian dari hukum perdata, hanya dengan ketentuan bahwa hukum gereja dan hukum perkumpulan tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas yang berasal dari negara. Menurut J.H.A. Logeman, hukum tata negara dalam arti luas adalah hukum yang berhubungan dengan negara, sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit adalah hukum yang berhubungan dengan negara dalam hal ajaran tentang pribadi, yang terperinci dalam jabatan-jabatan negara dan kelompok-kelompok jabatan yang berhubungan dengan negara. Dijelaskan bahwa dalam sistematika formal hukum terdapat ajaran tentang pribadi, ajaran pegangan, atau ajaran tentang ruang lingkup berlakunya norma, dan ajaran tentang hubungan hukum. Hukum tata negara dalam arti luas juga terdiri dari ketiga ajaran tersebut dalam kaitannya dengan hukum yang berhubungan dengan negara. Dalam hukum tata negara, maka yang dimaksud dengan ajaran tentang pribadi dalam konteks hukum tata negara adalah fungsi jabatan. Oleh karena itu, yang termasuk ruang lingkup hukum tata negara dalam arti sempit menurut Logeman adalah personifikasi kejabatan dan kelompok jabatan, timbul dan lenyapnya jabatan dan kelompok jabatan serta kedudukan pemangku jabatan, perwakilan jabatan oleh pemangku jabatan, pembatasan kompensi jabatan, dan kelompok jabatan, hukum organisasi, dan ajaran pegangan, atau ajaran tentang ruang lingkup berlakunya norma. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya, dan hubungannya dengan individu-individu dalam kegiatannya. ECSWDNG Godfrey Phillips merumuskan hukum tata negara, atau constitutional law, sebagai yang secara umum diterima dari pengertian yang berarti aturan-aturan yang mengatur struktur dari organ-organ yang penting dari pemerintah dan hubungannya satu sama lain, dan menentukan fungsi-fungsi utamanya. Menurut A.V. Disick, constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the state. A.V. Disick menjelaskan lebih lanjut bahwa seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara mencakup semua peraturan yang menjelaskan anggota-anggota kekuasaan yang berdaulat dan semua peraturan yang mengatur hubungan dari kekuasaan yang berdaulat. Aturan-aturan tersebut juga mengatur mengenai menteri-menteri dan kewenangannya, menentukan kedaulatan negara dan menentukan siapa saja yang merupakan warga negara. Sudah diatur mengenai kedudukan warga negara, akan tetapi belum mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia. Menurut Mukus Nardi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Menurut Jimli Asidiki, ilmu hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan yang berkenaan dengan 1. Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. 2. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. 3. Mekanisme hubungan antar institusi itu, serta 4. Prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli hukum tata negara sebelumnya, dapat dilihat bahwa hukum tata negara tidak hanya mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara, tetapi juga hubungan antar lembaga negara, serta kedudukan warga negara dan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Hukum tata negara darurat. Dalam praktiknya, hukum tata negara pada sebuah negara tidak hanya diselenggarakan dalam keadaan normal, tapi pada keadaan tertentu dengan syarat yang ketat dapat berubah menjadi hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat terjadi karena adanya keadaan khusus sehingga negara tidak dapat menggunakan aturan hukum pada keadaan normal, dan pada saat itu terjadi maka sangat rentan perlindungan terhadap penegakan negara hukum,
termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Negara-negara di dunia sangat memperhatikan pengaturan ketentuan hukum tata negara darurat dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut terlihat dari diaturnya baik dalam Undang-Undang Dasar maupun undang-undang terkait hukum tata negara darurat, bahkan di beberapa negara, antara lain pada negara Prancis, aturan mengenai hukum tata negara sudah diatur dan menjadi semakin lama pengaturan tentang hukum tata negara darurat diatur semakin detail untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam negara hukum, aturan hukumlah yang tertinggi sehingga walaupun dalam keadaan darurat, kriteria dari keadaan darurat dan pembatasan waktu pada hukum tata negara darurat diatur dengan jelas dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Dalam negara hukum juga dijamin hak konstitusional warga negara sehingga pengaturan yang detail tentang hukum tata negara darurat merupakan keharusan. Aturan yang jelas memudahkan jika pemerintah harus dimintakan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat diberlakukannya keadaan darurat tersebut. Istilah dan pengertian hukum tata negara darurat. Istilah-istilah yang digunakan beragam dan beberapa di antaranya berbeda didasarkan pada keadaan bahaya yang terjadi. Beberapa istilah tersebut adalah state of emergency, state of siege, state of war, state of internal war, state of public emergency, state of defense, martial law, keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, dan sebagainya. Beberapa pengertian hukum tata negara darurat yang dikemukakan para ahli, Jimli Asidiki, mengemukakan bahwa objek kajian ilmu hukum tata negara darurat adalah negara yang berada dalam keadaan darurat, atau state of emergency, dan berbagai istilah yang dikemukakan di atas semuanya menunjuk pada pengertian yang hampir sama yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Menurut Herman Sihombing, hukum tata negara darurat adalah rangkaian peranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Unsur-unsur yang terutama harus ada adalah 1. Adanya bahaya negara, yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa. 2. Upaya biasa, peranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. 3. Kewenangan luar biasa, yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal. 4. Wewenang luar biasa itu dan hukum tata negara darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi. Menurut Donner, negara hukum dalam keadaan pengecualian, atau Rechtsstaat in Uitzonderingtoestand, adalah negara hukum dalam keadaan perang, depresi ekonomi, pembangunan ekonomi, serta mobilisasi industri. Dalam Pasal 4 Ayat 1 International Covenant for Civil and Political Rights, atau ICCPR, state of emergency diartikan sebagai situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan pengertian dalam ICCPR tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara darurat merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa yang dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, agar dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang muncul yang mengancam ketertiban umum dan kehidupan bangsa, sehingga dapat dihilangkan keadaan darurat atau bahaya tersebut dan kembali ke keadaan normal yang menggunakan peraturan hukum yang umum. Itulah topik kedua materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.